Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah, ini bahaya. Kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Kita ini sibuk sekali dengan urusan jasmani. Betul nggak? Sampai-sampai kita ini lupa dengan diri sejati kita. Lupa dengan diri kita yang di dalam. Lupa dengan tubuh batin kita. Yang itu nyaris tidak pernah diukir. Nyaris tidak pernah diurus. Betul? Betul apa tidak? Betul nggak? Wah, untuk kepala ini ya, banyak sekali aksesorisnya. Betul nggak? Banyak sekali. Tapi aksesoris untuk yang di dalam dipikirin nggak? Nggak. Nah, makanya di Quran dikatakan, kamu itu telah menzolimi dirimu sendiri karena kamu terlalu sibuk dengan anak sapi. Kira-kira ngerti? Awas ya, Quran itu bukan cerita yang remeh-temeh loh. Quran itu cerita yang ilmu-ilmu tinggi. Tingkatannya itu tingkatan tinggi. Makanya saya bagikan pemahaman ini supaya mengerti. Sampai sini kerasa nggak? Kerasa. Coba sejak lahir sampai sekarang, mana yang lebih banyak diurus? Urusan jasmani, urusan rohani? Urusan mana? Nah, Allah titipkan uang, rezeki, banyakkan untuk mana? Jasmani atau rohani? Nah, mulai ngaku ya. Itu yang membuat kita lupa pada wajah asli kita. Karena kita telah terlalu sibuk dengan ini. Oke, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sekarang diri kamu sudah dolim, sudah gelap, wajahmu sekarang sudah palsu. Oke? Cahaya yang Allah berikan kepadamu sudah hilang, kesadaran yang Allah berikan kepadamu sudah tidak kamu miliki lagi. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Yang penting sekarang bertobatlah kepada Tuhan. Apa tobat? Tubuh. Tubuh itu balik. Tubuh itu kembali. Yang penting sekarang kamu segera balik sebelum kematianmu datang. Pada saat kamu mati nanti, kamu sudah bukan lagi kamu yang palsu. Kamu sudah kembali kepada wajah aslimu yang sebenar. Gak apa-apa, kata Allah. Fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah, ini bahaya. Kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa, disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung jadi diri palsu, langsung ke Indomaret beli baygon. Tidak mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh. Supaya kamu kembali lagi kepada dirimu yang asli. Makanya perintahnya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Apa kata Allah? Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang telah menjadikan kamu. Mau nggak balik? Mau nggak balik? Balik, balik, balik. Balik kemana? Makanya kita dipanggil-panggil oleh Allah. Lagi jualan, puncak-puncaknya keberhasilan, tiba-tiba dek jatuh.
Saat jualan bisnis ini, kata Allah, kamu terlalu jauh. Kamu terlalu sibuk ngurusi sapi betinamu itu. Makanya jatuh jualannya. Nah, dikiranya ketika jatuh musibah. Bukan. Itu hanya Allah sedang memanggil supaya kita balik. Banyakkah yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup? Banyak? Banyak apa banyak sekali? Tahu nggak maksudnya kejadian itu? Sekarang tahu nggak maksudnya? Apa? Panggilan. Panggilan. Allah yang Maha Cinta sedang memanggil. Balik. Balik. Terlalu jauh kamu. Terlalu banyak kamu memiliki harta. Bahaya bagi kamu. Kamu jadi melekat pada hartamu. Takut kehilangan hartamu. Kamu jadi susah. Nanti ketika disuruh balik yang sebenarnya olehku, kamu susah. Kamu sakit kan terlalu banyak membuat kemelekatan pada yang selain aku, kata Allah. Cinta kasih Allah bukan itu. Tapi bisa melihat gak sekarang itu cinta kasih Allah? Untung hari ini ngaji ya. Hari ini kesini, oh ternyata gak ada yang buruk. Semua yang saya sebut buruk itu hanya panggilan cinta Allah. Agar kita fatubu ila bari'ikum. Agar kita kembali. Hebat gak Allah? Hebat gak? Hebat gak panggilan Allah? Hebat. Yang gak hebat itu pikiran kita. Karena pikiran itu suka menilai, menghakimi. Baik buruk, benar salah. Itulah diri palsu kita. Clear sampai sini? Cocok gak dengan judulnya? Oke, lanjut dulu. Harus diapakan katanya? Bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Apa kalimat berikutnya? Allah katakan, maka Allah akan menerima taubat. Fataba alaikum. Jadi tobatmu diterima. Siapa yang diterima tobatnya? Siapa? Yang sudah balik. Yang sudah balik lagi. Nah, jadi kita ini saya jelaskan tadi, saat lahir ke alam dunia ini, tempat yang paling berbahaya bagi kita adalah tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang pertama kali mengajarkan kita marah. Betul? Yang mengajarkan kita serakah. Betul? Yang mengajarkan keyakinan-keyakinan yang membatasi. Sehingga kita jadi lupa pada diri kita sendiri. Kita jadi amnesia. Hilang kesadaran kita. Nah, balik. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aduh, saya sudah merasakan ketika kita balik lagi ke titik awal kita. Ternyata begitu pikiran kita menjadi diam, alam semesta pun melayani kita dengan sepenuhnya. Makanya kata Allah, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi jika kamu angkat tangan, aku turun tangan. Betul gak? Selama ini kan seolah-olah kita inilah yang mengatur segalanya. Betul? Nah, ternyata hidup kita diatur oleh kita berantakan. Betul gak? Nah, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah? Awas, menyerahkan pada Allah itu bukan berarti kita diam, kumaha Allah. Bukan. Hidup sejalan dengan rencana Allah. Itu namanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Gimana caranya? Terima apapun yang terjadi dalam hidup. Mau enak, mau gak enak. Karena itu semua adalah panggilan Allah. Supaya kita kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Clear sampai sini? Nah, maka dipungkas dengan kata-kata ya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Mau kembali pada Allah? Mau kembali pada jati dirimu yang sebenarnya? Nah, ternyata jadi diri palsu, bertopeng, pura-pura itu gak enak. Betul gak? Kan gak enak. Ya, gak enak. Udah merasakan bertahun-tahun. Ya, makanya Allah bilang di Quran surat Az-Zariyat,
Surat ke-51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Banyak nggak yang harus diperhatikan di sini? Coba, Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan siapa selama ini? Nah, memperhatikan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Kan begitu ya? Udah biasa gitu ya. Dari kecil diajarannya begitu. Menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan sama orang lain itu yang dilihat buruknya aja, salahnya aja. Benarnya nggak pernah dilihat. Makanya perhatikan Bapak Ibu, kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Maka ketika kita fokus pada yang buruk, berarti yang buruk itu sedang dibesarkan oleh energi kita sendiri. Maka yang buruk semakin membesar. Kita sendiri kan yang sering melakukan itu. Kalau bicara suami atau istri, gak pernah cerita baiknya. Cerita buruknya aja. Tapi pengen istri atau suami lebih baik. Nah padahal hukumnya kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Hati-hati, hati-hati ya. Oke, sudah siap? Oke, kita buka sekarang sedikit-sedikit. Di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 55. Allah berfirman begini. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, apa yang dikatakan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, bagi kami amal kami, bagi kamu amal. Nah, kadang-kadang kan kita suka sok-sok Arab. Ya, a'maluna a'malukum. Kan begitu. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting Arab gitu ya. Gitu. Padahal kata-katanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ayat sedang mengatakan apa kepada kita? Ini ayat sedang mengatakan kalau kamu ingin berwajah asli, kalau kamu ingin jadi dirimu sendiri, ya kamu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah kita ini selama ini tidak punya prinsip. Lebih banyak menjadi orang lain. Lebih banyak sibuk dengan apa kata orang tentang diri kita. Lalu kita berpura-pura baik demi untuk menyenangkan orang lain. Padahal kitanya sendiri tidak bahagia. Banyak kayak gitu. Siapa? Ya banyak harus bisa menyebutkan dong. Satu aja sebutkan, siapa? Nah gitu. Ngaji itu begitu ya. Ngaji itu gitu. Jangan banyak-banyak pikirannya orang lain lagi. Coba sekali-kali ke sini ngaji itu ya. Ngaji itu gini. Ini konsep saya ini adalah ngaji diri. Bukan ngaji orang. Kan banyak itu ya, yang ngaji orang ya. Menghujat orang, mencemooh orang. Nah, gak apa-apa biarkan ya. Karena itu orang yang masih begitu sebenarnya orang yang kelihatan kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di ayat ini dikatakan ya, kesejahteraan atas dirimu buat siapa? Ini kan ada kata-kata salamun alaikum. Kesejahteraan buat dirimu. Buat siapa? Buat siapa? Aduh, kalian itu kalau menjawab nggak jelas. Buat saya. Enak aja. Coba perhatikan konteksnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, amalku untukku, amalmu untukmu, kan gitu. Ini orang sedang cerita prinsip. Ini orang sedang cerita prinsip. Prinsip siapa? Prinsip dirinya. Dia tidak mau membiarkan dirinya jadi orang lain. Dia tidak mau berpura-pura menjadi orang lain. Makanya untuk orang yang punya prinsip seperti ini, kata Allah, salamun alaikum, bagi kamu kesejahteraan. Jadi siapa yang dapat kesejahteraan itu? Siapa? Hah? Masa
Masih pusing? Ya diri sendiri yang mana? Yang punya prinsip. Aduh, ini ngaji kemana aja ya. Diri sendiri. Kalian tuh nggak jelas kalau ngomong ya. Perhatikan saya. Makanya harus kritis, harus pelan-pelan. Jadi siapa yang kata Allah, salamun alaikum, kesejahteraan buat kamu. Siapa kamu di situ? Nah, orang yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dalam hidup itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. 5 saja sudah bagus. 1, yang milik kita itu cuma 5. 1, harga diri. Orang yang punya harga diri diajak korupsi nggak mau. Yang punya harga diri diajak bersekongkol nggak mau. Yang punya harga diri diajak itu ini yang tidak sejalan dengan panggilan jiwanya nggak mau. Itu yang disebut dengan lana a'maluna walakum, maka dia akan dapat kesejahteraan. Salamun alaikum kata Allah. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu nggak? Belum? Rek irah. Dari 5 itu, dari semua itu 5 aja. 1, harga diri. Soal harga diri, soal harga diri, ini nomor 1 bagi saya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pernah bekerja di posisi yang sangat strategis. Banyak yang mau nyogok sama saya. Harga diri. Gak bisa. Gak bisa disogok sama uang apalagi. Gak bisa. Nah, yang kedua, yang milik kita adalah kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita untuk uang, untuk pekerjaan, untuk kesibukan. Nanti kita bahas. Yang ketiga yang milik kita itu adalah mimpi diri. Kan kita semua punya mimpi loh dalam hidup. Masa tidak ada yang punya mimpi? Ingin hidup seperti apa? Betul? Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan mimpi diri, kita dilindas oleh orang lain. Mimpi kita akan nyaris tidak akan menjadi realitas. Karena syarat untuk mimpi menjadi kenyataan apa? Apa? Bangun tidur. Paham ya? Gampang. Tulis. Syarat mimpi jadi kenyataan apa? Bangun tidur. Ya kalau tidur terus ya silakan. Mimpi aja terus. Nah, yang keempat, yang milik kita itu adalah moralitas diri. Moralitas itu hal-hal yang bersifat moral yang dibimbing oleh kebenaran dalam diri. Bapak Ibu jujur ya, banyak dengerin orang atau dengerin di dalam. Katanya milikmu. Nah yang kelima, yang milik kita itu adalah kebahagiaan diri. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah itu orang yang punya prinsip. Yang 5 tadi setidak-tidaknya salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Percaya gak sama saya? Kalau orang bisa mempertahankan harga diri, kesehatan diri, mimpi diri, moralitas diri, dan kebahagiaan diri, pasti sejahtera. Nah, kesimpulannya, yang tidak sejahtera hari ini, kenapa? Melacurkan harga diri, betul? Membiarkan kesehatan diri, gering. Mimpinya tidak pernah dipertahankan, luak-leokan itu kan dia. Ngikutin kebanyakan orang. Yang keempat, tidak punya moral. Kebenaran dari dalam dirinya tidak pernah dia dengar. Dan yang terakhir, dia juga hidupnya tidak bahagia. Coba Bapak Ibu, berpura-pura terus bahagia. Selamanya berpura-pura. Walaupun ada peribahasa, berpura-pura bahagia aja. Sampai kamu lupa kalau kamu berpura-pura. Ada peribahasa begitu. Anger we pura-pura bahagia mah teu bahagia. Betul nggak? Nah, itu perlu dikoreksi itu peribahasa. Ya? Oke. Nah, oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, salamun alaikum.
Kemudian Assalamualaikum buat siapa tadi? Ulangi lagi, buat siapa Ibu? Buat diri yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dirinya gak bisa dijual, gak bisa digadaikan. Nah, orang yang punya prinsip ini, dia mengatakan la nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, makanya bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Makanya bukan tidak boleh ya. Di Quran dikatakan bahkan orang beriman itu tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Nah, aulia itu dari kata wali. Wali itu diterjemahkan pemimpin. Padahal wali itu artinya teman. Jadi waliullah itu teman-temannya Allah. Jadi oleh karena itu janganlah orang yang beriman menjadikan orang yang tertutup sebagai temannya. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tertutup, ngiluantah jadi tertutup. Gak akan sadar-sadar. Merasa paling benar aja. Merasa paling hebat. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Kalau diberitahu tidak mau tahu. Dia pikir dia itu tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pusing? Ya, gak apa-apa. Kalau pusing itu tandanya kalian benar ngajinya. Nah, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang bodoh. Makanya saya sudah sampaikan 3 racun dalam kehidupan yang harus dihindari. 1 adalah kemarahan, 2 adalah keserakahan, dan yang ketiga adalah kebodohan. Oke? Nah, di ajaran leluhurnya kami di Tanah Parahyang ini, makanya ada pancanata, ada pancaniti. Panca itu artinya 5. Nata, nata itu berarti nata. Kalau nata itu berarti menata, mengatur, menserasikan, mengharmonikan gitu, ya. Nah, yang kedua ada pancaniti. Nah, niti itu ada 5. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Dari mana mulainya? Niti harti dulu. Makanya kalau belajar apa-apa harus mengerti. Nah, itu mengerti, learning to know. Nah, kalau belajar apa-apa harus niti surti. Mengerti aja nggak cukup, harus sampai bisa merasakan. Itu yang disebut dengan pemahaman. Cukup? Harus niti bukti. Kalau belajar terus ada buktinya. Berikutnya cukup? Tidak cukup. Setelah bisa membuktikan pun harus niti bakti. Hasil belajar itu terasa oleh banyak orang. Nah, terakhir yang paling sulit bagi semua orang itulah niti sajati. Dan niti sajati itu kudu sorangan. Harus sendiri. Makanya leluhur kita di tanah Sunda sorangan dari kata sorang. Sorang, tahu sorang? Sorang. Aduh, mobil anyar teges ka sorang. Tuh. Sebenarnya sorang itu artinya jelajah. Karena kita menjelajahi, kita mengalami, tercapailah. Maka tercapai disebut kasorang. Sorang itu artinya jelajah. Maka sorangan artinya menjelajahi diri sendiri. Bahasa Indonesia ini disebut niti sajati. Untuk apa? Untuk mengenali diri sendiri. Oh, ternyata wajah saya yang sekarang ini bukan wajah asli saya. Begitu niti ke dalam diri, niti sajati, baru tahu, oh sebetulnya wajah saya yang sebenarnya ini. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Nah, makanya ada pancanata, tata sarira. Tata sarira apa artinya? Bereskan diri sorangan. Baru tata warga.
Nah, tata warga ada dua. Yang pertama kula warga, yang kedua warga kula. Kula warga, kula warga. Kula, kulo, kalau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Kulo itu apa? Kulo itu saya. Warga, warga itu kumpulan. Kalau kita sudah berniat berkumpul dengan orang lain, contoh membangun rumah tangga, kan disebutnya kulo wargo, keluarga. Berarti ada komitmen nggak di situ? Ada. Nah, orang yang selalu bentrok ketika kula warga itu karena gagal tata salira. Karena hidup di dunia palsu. Dia tidak meniti ke dalam diri. Makanya tata salira dulu bereskan. Bagusnya Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita dinikahkan, bereskan dulu dia dengan dirinya sendiri. Makanya saya terpikir, saya ingin bikin pelatihan pranikah. Supaya apa? Yang mau dinikahkan itu tata sarira dulu. Bereskan dulu dengan dirinya sendiri. Sehingga saat dia kula warga. Nah, kula warga tahu tadi? Keluarga. Kula itu saya, kaula. Sudah ada di warga. Sudah berkumpul. Ketika berkumpul, pakai trok enggak? Berinteraksi enggak? Pakai trok ya. Ini enggak ngerti ya. Ketika berkumpul, berinteraksi enggak? Berinteraksi. Ketika berkumpul, berinteraksi kemudian tanpa aturan, bahaya kan? Makanya coba di rumah kula warga ada aturan? Ada aturan. Ada komitmen yang harus dibangun. Makanya kula warga itu latihan menerima dan menghargai bahwa saya kula dengan yang lain, dengan kula-kula yang lain itu berbeda. Sadar nggak Bapak Ibu? Kula dikumpulkan jadi warga. Disebut aja kula warga. Itu level kecil. Ada lagi warga kula. Nah, kalau warga kula, organisasi, masyarakat gitu. Makanya orang-orang yang berorganisasi gak beres di kula warganya, tidak beres tata sariranya, hancur tuh organisasi. Mau partai mau apa? Nah, ada namanya tata wilayah, tata negara. Tuh. Berikutnya tata buana, berikutnya tata surya. Nah, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Bapak Ibu, tidak akan tercapai tata surya, tata buana, tata negara kalau kita belum selesai dengan tata sarira. Itulah pentingnya niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Kembali dulu, bunuh dirimu yang lama, bunuh keyakinan-keyakinanmu yang tidak melayani, bunuh keyakinan-keyakinan yang membuat kita semakin tidak sadar. Sampai di sini mengerti? Kan ini judulnya juga cara bertemu wajah diri yang asli, ya. Ini cara yang saya sampaikan. Kalau gitu Bapak Ibu, banyak gak kerjaan Bapak Ibu? Setelah dijelaskan gini, aduh ya hirup kamana wae. Pantasan tuh beres-beres. Betul gak? Karena tidak ada disiplin, tidak ada fokus. Makanya disiplin itu bukan memaksa diri, bukan menghukum diri. Ingat ya, dengarkan kata-kata saya. Disiplin itu adalah saking kita sayang pada diri sendiri, maka kita memberdayakan diri. Ulangi. Disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban-kewajiban yang rutin, yang tidak ada artinya. Tapi disiplin itu adalah menyayangi diri sendiri supaya diri ini berdaya. Disiplin gak Bapak Ibu olahraganya? Tuh. Dan olahraga aja nggak disiplin. Makanya saya kalau jam 5 pagi habis sholat subuh gak bisa diganggu. Saya lari 7 kilo. Gak bisa. Itu waktu saya. Saya disiplin karena sayang pada diri sendiri. Makan disiplin gak? Tuh kadang-kadang kumaha tuh.
Tanya karena diri. Betul nggak? Iya. Meditasi disiplin nggak? Ibadahnya disiplin nggak? Disiplin. Awas ya. Disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban. Bukan menghukumi diri. Disiplin itu saking sayang pada diri sendiri supaya diri ini berdaya. Itu barunya disiplin.